Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raffi Fanami dengan NIM 120 dari kelas D jurusan Psikologi di Universitas Merdeka Malang. Di sini saya sebagai mahasiswa aktif jurusan Psikologi pada Universitas Merdeka Malang akan menyampaikan video tentang hakikat manusia dan agama. Lalu ada pertanyaan, mengapa tema ini sangat penting dikaji bagi mahasiswa di era modern? Jawabannya yaitu tentang hakikat manusia, esensi manusia, seperti identitas, eksistensi, dan nilai-nilai intrinsik, dan agama. Yang pertama yaitu peran agama dalam kehidupan sosial, spiritual, dan etika merupakan kajian filosofis dan interdisipliner. Di era modern sekarang ini, di mana teknologi, globalisasi, dan pluralisme budaya mendominasi, tema ini membantu mahasiswa untuk memahami kompleksitas manusia dan dunia sekitar. Berikut saya akan menjelaskan mengapa kajian ini penting. Dari latar belakang yaitu ada relevansi di era modern. Untuk era modern ini ditandai oleh perubahan cepat seperti kemajuan teknologi, misalnya AI dan media sosial. Kemudian ada migrasi global dan konflik sosial. Hakikat manusia dan agama dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar. Contohnya yaitu pluralisme dan toleransi. Dunia semakin terhubung dengan interaksi antar agama dan budaya. Kajian ini mendorong pemahaman bahwa manusia memiliki keragaman nilai, mencegah stereotip dan konflik. Nah, bagaimana misalnya seperti mempelajari bagaimana agama membentuk identitas manusia dapat meningkatkan dialog antar budaya. Kemudian ada tantangan teknologi dan etika, yaitu seperti teknologi seperti AI menimbulkan dilema etis, atau seperti privasi, atau juga bisa penggantian pekerjaan manusia. Baik, tema ini mengkaji apakah manusia itu lebih dari sekedar mesin, atau bagaimana agama memberikan panduan moral di tengah inovasi. Untuk yang kedua, ada krisis identitas. Di era digital modern di zaman sekarang ini, manusia sering merasa terasing atau kehilangan makna. Kajian hakikat manusia dapat membantu mengeksplorasi eksistensial seperti apa yang membuat hidup bermakna, yang relevan dengan fenomena seperti burnout atau depresi modern. Kemudian, manfaat bagi para mahasiswa yaitu adalah bagi mahasiswa menurut kami, kajian ini bukan hanya sekedar teori, tetapi melainkan alat untuk mengembangkan pribadi menjadi lebih baik dan menjadi pribadi yang profesional. Tugas ini disampaikan dan kami uraikan guna untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Mursidul Asmi, MPD. Untuk itu, yuk disimak dengan baik. Oke, yang pertama, di sini saya akan memilih tema tentang hakikat agama dan manusia. Untuk pendahuluan, hakikat manusia merujuk pada esensi dasar bagaimana manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi fisik, psikologis, dan spiritual. Agama, khususnya Islam, memainkan peran sentral dalam menjelaskan hakikat ini melalui wahyu Al-Quran. Di era modern di mana globalisasi, teknologi, dan krisis moral seperti korupsi, perang, dan ketidakadilan sosial merajalela. Kajian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana manusia dapat menemukan makna hidup.
Baik, saya akan menjelaskan tentang 3 bab, yaitu yang pertama ada asal-usul kejadian manusia. Berdasarkan Quran Surat Al-Mukminun ayat 12-14, kebutuhan spiritual manusia terhadap agama di tengah krisis moral global, serta analisis hubungan fitrah dan agama dari tema ini. Berdasarkan ayat Al-Quran seperti Quran Surat Al-Rum surat ke-30 ayat 30, Quran Surat Al-Aqraf surat ke-7 ayat 172, dan Quran Surat Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13, serta hadis seperti hadis fitrah dan hadis tujuan penciptaan, bahwa tema hakikat manusia dan agama dalam Islam ini dapat menunjukkan bahwa manusia diciptakan dengan fitrah alami menuju Islam, dan agama merupakan jalan untuk mencapai kesempurnaan. Kemudian ada pesan hikmah, yaitu kembalilah pada fitrahmu. Manusia diciptakan dengan fitrah Islam sebagai panduan alami. Quran Surah Al-Rum surat ke-30 ayat 30. Hikmah yang bisa diambil adalah bahwa dalam kesibukan dunia, ingatlah bahwa agama bukanlah beban, melainkan jalan pulang menuju kesempurnaan diri. Ini mengajarkan kita untuk selalu mengintrospeksi diri dan menjaga kebenaran dalam setiap langkah, agar hidup kita tidak tersesat dari tujuan akhirat. Baik, sekian. Semoga dakwah singkat dari saya ini dapat membuka wawasan baru tentang peran agama dalam membentuk moralitas kita. Mari kita sejenak merenungkan dan berbagi pengalaman, serta jadikan ajaran agama sebagai panduan hidup sebagai harmoni antar umat beragama. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.